طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan qaidatul madhab, ai al-madhab al-Hanbali, yaitu mazhab Hanbali. Beliau merinci beberapa pembahasan, beberapa poin yang berkaitan dengan an-nahyu fil ibadah, al yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim. Beliau menyebutkan ayakun an-nahyu aidan ila zatil manhi aw syurutihi fayakunu batilan. Dicontohkan oleh beliau an-nahyu an saumi yaumil idain, itu kembali kepada zat al-ibadah ya. Kemudian an-nahyu jenis yang kedua yang a'id ila zatil muamalah, seperti an-nahyu an bai' ba'da nida' ats-tsani yaumal jum'ah liman talzamuhu al-jum'ah. Kemudian dicontohkan juga yang masuk pada zat atau syarat ibadah, kepada syarat ibadah, seperti larangan dari lubsir rajul thawb al-harir. Ini yang dicontohkan oleh beliau, namun kemarin sempat kita takkib, kita komentari. Ini mazhab Hanbali ya, mazhab Hanbali, namun sebagian para ulama mengatakan tetap sah orang yang sholat menggunakan pakaian sutra. Mereka mengatakan di antara alasannya dikarenakan an-nahyu di situ adalah an-nahyu li ta'bid, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Apabila larangan katanya untuk selama-lamanya, maka dia tidak kembali kepada syarat ya. Sedangkan syarat itu kalau dipakai termanfaat, kalau tidak dipakai tidak termanfaat. Orang dilarang untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, apa khusus ketika sholat? Tidak, berlaku umum ya. Di luar sholat pun tetap dikatakan haram, dilarang. Difahami? Nah, seperti itu. Dan juga yang diinginkan adalah syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, berkaitan dengan sitrul aurahnya, auratnya tertutup, bukan berkaitan dengan jenis pakaiannya. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi yang rajih insyaallah ta'ala, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, dia menutup aurat, maka sah pakaiannya. Kemudian contoh a'id ila syartihi fil muamalah, an-nahyu an bai'il haml. Ini larangan dari menjual sesuatu yang, atau jual beli sesuatu yang masih dalam perut, hamil. Ini dilarang kenapa? Karena mastur, tertutup, sehingga tidak diketahui. Syarat jual beli itu kan harus jelas, barangnya kelihatan, jangan beli kucing dalam karung istilahnya orang. Dan yang lainnya yang disebutkan oleh beliau dari beberapa contoh ini tadi, ikhwan, itu semua butuh penjelasan panjang, namun bukan tempatnya bagi kita untuk merinci satu persatu, dikarenakan kita ini mengkaji secara global ya. Wa qad yakhruju an-nahyu 'anit tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadhi dzalik. Kata beliau juga, terkadang larangan itu keluar dari makna at-tahrim menuju makna yang lain berdasarkan dalil. Yang haram berubah menjadi makna al-karoha, yang haram berubah menjadi makna al-irsyad. Nah, ini ada di buku-buku usul fikih, antum bisa lihat di antaranya referensi yang tergampang yaitu Irsyadul Fuhul karya Asy-Syaukani rahimahullah. Irsyadul Fuhul.
Kemudian man yadkhul fil khitab bil amri wan nahi. Siapa orang yang masuk dalam khitab perintah dan larangan? Kata beliau, alladzi yadkhul fil khitab bil amri wan nahi huwal mukallaf. Yang masuk pada khitab perintah dan larangan adalah al mukallaf. Wa huwal baligh al aqil. Mukallaf itu yang baligh dan yang berakal. Itu namanya mukallaf. Fa kharaja bi qaulina al baligh as-saghir. Fala yukallaf bil amri wan nahi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Keluar dari makna al-baligh, dari lafaz al-baligh yaitu as-saghir. Kenapa? Karena as-saghir, anak kecil, tidak dibebani untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan sebagaimana beban yang disetarakan dengan orang yang dewasa, ya. Walakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz tamrinan lahu 'ala tha'ah. Akan tetapi as-saghir tetap diperintahkan untuk beribadah setelah dia tamyiz, dalam rangka untuk latihan baginya latihan bagi dia untuk menjalankan ketaatan. Wa yumna minal ma'asi liya'tadal kaffa anha. Dan juga perlu dilarang dari perbuatan maksiat supaya terbiasa berhenti meninggalkan maksiat tadi. Wa kharaja biqaulina al-aqil al-majnun fala yukallafu bil amri wan nahi. Maka keluar dari makna al-aqil al-majnun. Maka al-majnun tidak bisa dibebani dengan perintah dan larangan. Namanya orang gila, ya, tidak bisa dibebani. Itu ada faedah, ya kawan, disebutkan oleh mu'alliq, ya. Beliau mengatakan di ta'liq di bawah itu, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, innal ahkam innama tasbutu fi haqqillahi ta'ala ba'da bulughihi ay al-'abd wa bulughiha ilaihi. Sesungguhnya hukum-hukum syariat ini ditetapkan pada hak Allah Azza wa Jalla setelah hamba tersebut baligh, dan juga setelah hukum-hukum tersebut sampai kepada hamba. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, innal kitab wa sunnah qad dalla ala anna Allah la yu'adzibu ahadan illa ba'da iblari risalah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasannya Allah tidak mengadab seseorang melainkan setelah ba'da iblari risalah, setelah tersampaikannya risalah. Faman lam tablughu ar-risalah jumlatan lam yu'adzab ra'san. Siapa yang belum tersampaikan risalah secara global, lam yu'adzab ra'san, ya, belum diazab secara intinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Wa kharaja, disebutkan juga di sini, lihat ada faedah ini, dhabit al-bulugh, ya. Dhabit, patokan seseorang dikatakan baligh. Inbatul ana awil lihyah, tumbuhnya bulu kemaluan. Ya. Amri, mana pecinya antum? Pakai pecinya. Yang kedua, inzalul mani bisyahwah, keluarnya mani dengan syahwat. Yang ketiga, bulugh khamsa asyara sana, sampai umur 15 tahun, sudah mencapai umur 15 tahun. Yang keempat, haid lil mar'ah, bagi wanita. Ini tanda-tanda bulugh. Jadi kalau antum ditanya apa tanda-tanda seseorang dikatakan baligh, yang pertama tumbuhnya bulu kemaluan, yang kedua inzalul mani, yang ketiga mencapai umur 14 tahun, 15 tahun, yang keempat haid bagi kaum wanita. Kemudian di sini disebutkan, wa kharaja bi qaulina al-aqil al-majnun fala yukallafu bil amri wan nahi
Walakinnahu yumna mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsadin. Keluar dari makna al-aqil yaitu al-majnun. Karena majnun ghairu mukallaf. Namun majnun ini tadi dihalangi dari hal-hal yang padanya terdapat pelanggaran terhadap hak orang lain atau merusak hak orang lain. Walau fa'alal ma'mura bihi lam yasihha minhul fi'lu li'adami qasdil imtithali fi atau minhu. Kalau seandainya dia mengerjakan perkara yang diperintahkan juga tidak sah perbuatan dari orang yang majnun tadi. Kenapa? Li'adami qasdil imtithali fi, dikarenakan tidak adanya niat untuk imtithal, tidak adanya niat untuk mengerjakannya. Wala yaridu ala hadza ijabuz zakat wal huquq al maliyah fi malis saghir wal majnun lianna ijab hadhihi marbutun bi asbabin muayyanah mata wujidat thabata al hukmu fahiya manzurun fiha ila sabab la ila al fa'il. Nah, ini faedah ya ikhwan, ingat baik-baik. Apa faedahnya? Wala yaridu hadza, dan pembahasan taklif ini tadi mukallaf tidak datang pada kasus kewajiban zakat dan hak-hak harta yang berkaitan dengan harta anak kecil atau harta orang gila. Ada orang gila punya banyak harta, wajib tidak zakat? Kita katakan wajib dia zakat. Kenapa? Dikarenakan kewajiban pada zakat itu marbut, terikat dengan sebab-sebab tertentu. Tatkala didapati sebab-sebab tersebut, maka ditetapkan hukum ya, pada zakat tadi, sehingga hukum tersebut ditinjau pada sebab, bukan ditinjau kepada pelakunya. Difahami? Nah, jadi kalau dalam bab zakat, apakah ada istilah taklif? Tidak ada. Yang ada hanya sebab. Kalau harta anak kecil itu sudah mencukup zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada orang gila dapat warisan dari bapaknya dan mencapai zakat, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya tadi. Difahami? Jelas ya? Nyambung? Jadi ini faedah. Ketika antum ditanya bahas fikih zakat, ada yang tanya, Ustadz, saya ini punya keponakan saya masih kecil, tapi dia punya warisan 1 miliar dari bapaknya. Gimana zakatnya dikeluarkan? Jawabannya apa? Lo usah jawab, enggak tahu, nanti aku merojaah dulu. Nah, faedah yang seperti ini, faedah yang seperti ini langsung antum tempelkan. Apa faedahnya tadi? Zakat itu berkaitan dengan sebab. Tinggal antum bilang zakat marbutatun bis sabab, la bil fa'il. Selesai, itu faedah namanya. Nempel, satu memori nempel. Ada illah, apa alasannya tadi? Jelas? Wadih? Wa taklif bil amri wan nahyi syamilun lil muslimin wal kuffar. Taklif, pembebanan syariat ini mencakup kaum muslimin dan juga mencakup al kuffar. Perintah untuk sholat mencakup kaum muslimin? Iya. Mencakup orang-orang kafir? Iya. Lakinnal kafira la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Akan tetapi orang kafir tidak sah ibadah dia ketika dia masih kafir, tapi dia matlub. Difahami? Dia dituntut, dia mukallaf. Wadih? Liqaulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Dalilnya adalah firman Allah azza wajalla, tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infaknya, sedekahnya, melainkan karena sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Namun kata beliau, maknanya apa? La yu'maru biqada'ihi idza aslama. Maknanya dia tidak diperintahkan untuk mengqadha kalau dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia ghairu mukallaf. Difahami? Ghairu mukallaf pada bab ini
mungkin bukan bahasanya ghairu mukallaf. Tidak terpenuhi syarat. Dia mukallaf tapi tidak terpenuhi syarat dalam mengerjakan suatu ibadah. Nyambung antum. Jadi berkaitan dengan khitabul kuffar, mereka ini mukallaf, ada beban taklif, tapi syarat untuk mengerjakan itu tadi harus masuk Islam. Ya. Contoh misalkan gambaran, seluruh kaum muslimin wajib belajar, tapi untuk masuk dan bisa belajar di Darul Hadis ini, antum harus penuhi syarat dulu. Difahami? Seperti itu. Wala yumaru biqada'ihi idza aslama liqauli ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka mau berhenti dari kekufuran tersebut, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni untuk mereka dosa-dosa yang telah lalu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, juga Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Amr ibn al-As, ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Apakah engkau tidak mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam yahdimu ma qablahu, menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufur. Namun orang kafir dihukum dengan sebab kekufuran dia kalau dia mati di atas kekufuran. Maafan. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi. Orang kafir dihukum ala tarkihi dengan sebab dia meninggalkan yang makmur tadi kalau dia mati pun di atas kekufuran. Difahami? Ada orang kafir diperintahkan untuk sholat apa tidak? Diperintahkan. Orang kafir diperintahkan untuk bayar zakat? Diperintahkan. Orang kafir diperintahkan juga untuk puasa? Diperintahkan. Namun mereka tidak sah puasa, zakat, sholatnya tadi. Afan, kalau zakat iya sama, ya. Orang kafir enggak kena zakat ya. Dia kena jizyah, afan. Enggak kena zakat. Ini antum fahami baik-baik. Yang nanti antum iltibas dengan pembahasan, oh berarti orang kafir wajib dipungut zakat, bukan zakat dia, nanti jizyah. Beda. Zakat itu dari kaum muslimin. Ya. Namun kalau dia tidak bayar zakat, tidak puasa, tidak sholat, nanti yu'aqab ala tarkihi. Dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla ala tarkihi, dengan sebab dia meninggalkan ibadah tadi. Kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, jadi double azabnya. Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban kaum mujrimin, idza su'ilu, tatkala mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang suka ngasih makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan juga kami dulu suka mengolok-olok agama bersamaan dengan orang yang suka mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga suka mendustakan agama. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, ay al-maut. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wailul lil musyrikin, celakalah bagi kaum musyrikin, alladzina la yu'tuna az-zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kecelakaan bagi kaum musyrikin, kebinasaan bagi kaum musyrikin dengan sebab mereka la yu'tuna az-zakah, mereka tidak menunaikan zakat. Wadih? Jelas? Sedikit lagi ya. Mawani'ut taklif. Litaklif mawani' minha. Penghalang-penghalang taklif. Nah, taklif ini memiliki penghalang. Al-jahlu wan nisyan wal ikrah. Al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, wan nisyan. Allah taala mungkin dicukupkan dulu sampai sini sedikit-sedikit ya.